saya sangat bersyukur sekali kalian sejak muda sudah memikirkan pertanyaan yang penting. Why believe in Jesus? Saya akan memulai seminar ini dengan sebuah cerita bahwa saya dulu masuk Kristen, saya tidak tahu mengapa saya percaya Yesus. Pokoknya saya percaya saja gitu. Jadi mendengarkan khotbah, mendengarkan Injil, saya bertobat. Tapi sebetulnya saya cuma tahu what we believe, what I believe, tapi tahunya cuma sedikit. Saya lebih banyak tidak tahu why I believe what I believe. Jadi saya dulu ya kalau ditanya mengapa percaya Tritunggal, saya bilang nggak tahu. Tritunggal itu apa? Ya paling-paling saya cuma bisa nyebutkan definisinya, tapi nggak bisa menjelaskan pemaparannya yang baik. Kalau ditanya Alkitab firman Allah enggak, saya cuma bisa bilang iya. Kalau ditanya mengapa firman Allah, saya nggak bisa jawab juga. Sampai suatu ketika saya akhirnya masuk sekolah tinggi teologi. Pada waktu saya S1, saya masuk STT. Dan di situ saya terekspos dengan banyak buku liberal. Jadi liberal itu adalah para teolog, ahli-ahli teologi yang tidak percaya Alkitab itu firman Allah, yang menganggap Alkitab itu dongeng, dan seterusnya. Pada waktu membaca buku-buku itu, akhirnya saya punya banyak keraguan. Lalu saya mulai tanya ke dosen, ke kakak kelas. Tapi setiap kali tanya, mesti saya selalu dicap sombong, terlalu kritis, tidak mengandalkan Roh Kudus, sering cari masalah gitu. Jadi kalau biasanya berlaku peribahasa, malu bertanya sesat di jalan, kalau untuk saya itu terlalu banyak tanya, dikiranya sesat gitu. Jadi saya selalu kalau tanya mesti diberi jawaban-jawaban yang negatif gitu. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa kekristenan itu omong kosong. Jadi di sekolah tinggi teologi, di sekolah Alkitab, saya menjadi ateis selama 1 tahun. Saya tidak keluar karena sudah terlanjur saya korbankan kuliah saya di Undip, Universitas Diponegoro, bebas tes. Saya sudah tinggalkan semua beasiswa saya, pekerjaan saya masuk STT, terus saya keluar lagi, kan saya malu juga sama banyak orang. Jadi saya bertahan di situ tanpa saya percaya apa-apa. Jadi saya tidak percaya Allah itu ada. Apalagi Yesus itu Tuhan. Saya benar-benar tidak percaya. Tapi bersyukur akhirnya Tuhan pertobatkan saya, dan sejak saat itu saya punya hasrat beban yang besar sekali untuk menjangkau anak-anak muda dengan pikirannya yang kritis. Jadi kalau kalian punya banyak pertanyaan yang kritis gitu, bagus. Kritislah terhadap segala sesuatu, kritislah terhadap pemikiranmu sendiri juga. Jangan menganggap bahwa pikiranmu pasti benar, yang lain salah gitu. Jadi boleh kritis, tapi harus konsisten dengan diri sendiri maupun dengan yang lainnya. Tetap kita harus kritis. Nah, pertanyaan kita salah satunya adalah pertanyaan yang dulu juga saya tanyakan pada waktu saya jadi ateis. Why believe in Jesus? Dan kita harus mulai pertanyaan ini, why believe in Jesus, dengan sebuah pertanyaan juga. Pertanyaannya adalah ini, mengapa kita peduli? Mengapa kita peduli? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan. Mengapa kita peduli dengan pertanyaan tadi? Why believe in Jesus? Coba bayangkan seandainya saya ngomong begini kepada teman-teman nih. Tahu nggak, di planet Mars itu ternyata ada kandungan hidrogen loh. Kalian kan pasti akan merasa kayak, oke, benar atau enggak? Mungkin kalian tidak peduli, dan kalaupun kalian tidak peduli, benar atau tidak benar, mungkin tidak ada konsekuensinya untuk kalian. Atau mungkin misalnya, kalau ada orang memberitahu kalian, tahu nggak sih bahwa spesies ular itu jumlahnya ternyata 30 juta sekian, bla 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 gitu. Mungkin kalian akan mengenyitkan dahi dan bilang, wow, keren gitu. Tapi kalian mesti berkata begini, so what gitu. So what? Kalau jumlahnya segitu mau apa? Nggak ada hubungannya kok dengan hidup kita. Jadi sebenarnya tidak semua pertanyaan itu layak untuk diperhitungkan begitu rupa. Bukan berarti saya menganggap pertanyaan tadi tidak penting. Bagi mereka yang sekolah S3, jurusan biologi, khusus bagian reptil, ya jelas penting spesies ular ada berapa. Tapi untuk orang hidup secara keseluruhan, itu tidak semua pertanyaan adalah pertanyaan yang penting dan membawa konsekuensi. Sehingga ketika kita hari ini bertanya why believe in Jesus, kita perlu bertanya dulu juga, mengapa peduli? Dan ada 2 jawaban mengapa kita seharusnya peduli. Yang pertama adalah karena klaim Yesus itu sangat berani. Klaim Yesus itu sangat berani sekali. Di Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Yesus berkata begini, Yohanes 11, 25, 26, ini sebelum Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, dia berkata begini, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku
tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Klaim Yesus di sini jelas sangat berani sekali. Dia mengatakan, percayalah aku ini kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah, ini klaim yang benar-benar gede banget sih. Untuk orang berani mengeluarkan klaim yang semacam ini, kalau dalam bukunya Lee Strobel, salah seorang apologis terkenal, dia dulu juga seorang ateis, dia ingin membuktikan bahwa kekristenan salah. Tapi setelah dia berjumpa dengan banyak ahli, mewawancarai mereka, malah dia percaya bahwa Yesus itu Allah gitu. Jadi apa yang dia mau tentang dari awal justru kebalikannya. Nah, Lee Strobel menulis satu buku yang berjudul God's Outrageous Claims. God's Outrageous Claim. Jadi klaim-klaim Allah, maksudnya Yesus dalam hal ini yang benar-benar sangat berani sekali. Kalau Yesus berani mengatakan percayalah kepadaku dan kamu akan hidup walaupun kamu sudah mati. Percayalah kepadaku, kamu sekali-kali tidak akan mati. Wah, ini luar biasa klaimnya. Sehingga kita perlu memperhatikan orang-orang yang punya klaim yang besar semacam ini. Apakah memang benar klaim yang diucapkan sebesar itu? Klaimnya sangat berani sekali. Tapi ada alasan lain yang menurut saya lebih pas, lebih kuat lagi untuk dipikirkan, yaitu karena klaim Yesus membawa konsekuensi serius. Klaim Yesus membawa konsekuensi serius. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi cuma memberikan klaim yang besar sekali, kalau ini memberitahu konsekuensinya. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus, ya dia tidak bisa sampai kepada Bapa. Karena Yesus mengatakan, satu-satunya jalan ke sana adalah melalui Dia. Nah, beberapa orang menganggap klaim Yesus ini seperti arogan gitu. Karena menganggap dia ini menyediakan satu-satunya jalan. Tapi menurut saya ini tuduhan yang kurang tepat sebetulnya. Kenapa kurang tepat? Karena pertama-tama yang harus kita pikirkan itu adalah benar atau tidak benar dulu. Sebuah klaim itu benar atau tidak benar. Kalau klaimnya tidak benar dan mengaku satu-satunya, mengaku nomor satu, nah itu sombong namanya. Kalau bukan sombong itu namanya gila. Wong bukan nomor satu, bukan satu-satunya kok mengklaim nomor satu. Jadi pertama kali kita mengujinya itu bukan sombong dan tidak sombong, tapi kita mengujinya benar atau tidak benar. Nah, kalau kita sudah tahu klaimnya benar, baru kita mempertanyakan hatinya. Motivasinya apa pada waktu memberitahu itu? Contoh misalnya, saya kasih ilustrasi. Misalnya ketika ada orang terjebak di gedung yang terbakar. Wah, kebakarannya parah. Lalu ada pemadam kebakaran menemukan dia di satu lantai. Dan dia merasa bahwa lari ke arah pintu itu mudah. Pintu satu itu dia pikir, wah itu belum terbakar. Jadi dia mau lewat sana. Tapi pemadam kebakarannya yang lebih pengalaman berkata, jangan lewat jalan itu. Karena kalau kamu lewat jalan itu, nanti begitu buka, nanti akan ada api yang besar yang menyambar kamu malah mati. Harus cari pintu lain yang sudah lubang, yang sudah terbakar. Karena tidak ada tekanannya di sana. Nah, apakah orang yang diberitahu pemadam kebakaran ini lalu berkata begini, kamu tuh sombong banget, merasa sok tahu aja. Orang ini pasti tidak akan ngomong begitu. Kenapa? Karena pertanyaannya benar atau tidak. Kalau memang pintu itu nanti akan membuat dia terbuka dan disambar oleh api, ya memang benar perkataan pemadam kebakaran itu. Dan kalau memang hanya ada satu jalan untuk diselamatkan, ya berarti itu benar. Bukan masalah sombong dan tidak sombong. Nah, Yesus mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya ya sampai kepada Bapa. Kalau tidak, ya berarti tidak sampai kepada Bapa. Ini konsekuensinya besar sekali. Jadi kalau menurut saya, semua orang seharusnya peduli sih dengan klaim Yesus. Entah orang itu setuju dan tidak setuju, seharusnya peduli. Kenapa? Karena seandainya benar, maka ini membawa konsekuensi yang besar loh untuk orang-orang lain yang tidak percaya. Jadi kita harus berani untuk cari tahu benar atau tidak. Dan hari ini kita akan melihat 5 alasan untuk percaya Yesus Kristus. 5 alasan kita percaya Yesus Kristus. Apa saja? Dengan cepat kita akan lihat. Yang pertama adalah kesucian hidupnya. Murid-muridnya mengakui hidupnya tanpa dosa. 1 Petrus 2
1 Yohanes 3 mengatakan dosa tidak ada dalam hidupnya. Dia tidak berbuat dosa. Nah, yang menarik adalah tidak ada satu musuhnya pun yang mempersoalkan moralitas hidupnya. Tidak ada satu musuhnya pun yang mempersoalkan moralitas hidupnya. Dulu saya menganggap poin ini tidak seberapa penting, dan menurut saya dibandingkan yang lain-lain memang ini mungkin terkesan awalnya kurang begitu penting dibandingkan nanti poin-poin selanjutnya. Tapi setelah saya renung-renungkan, ini adalah poin yang sangat menarik sebetulnya, sangat menarik sekali. Mengapa sangat menarik sekali? Karena kita tahu bersama bahwa all great leaders itu jatuh. All great leaders itu mesti punya kayak flaws gitu, kayak hal-hal yang lemah di dalam dirinya itu mesti ada. Ada pemimpin agama yang misalnya nih, sampai dia meninggalkan istrinya, menceraikan istrinya, begitu. Ada juga yang punya beberapa istri misalnya, begitu. Ada juga macam-macam yang orang lain, para musuh mereka, itu menyerang mereka di wilayah itu. Nah, saya tidak mengatakan, I'm not saying bahwa kalau mereka pernikahannya tidak sempurna berarti salah. I'm not saying that sebetulnya. Poin saya lebih ke arah begini, saudara. Kalau Yesus itu dari sisi moralitas bermasalah, maka musuh-musuhnya itu akan menjadikan itu sebagai salah satu serangannya. Tapi ketika saya mencoba untuk melihat dari dulu sampai sekarang, serangan-serangan mereka kepada Yesus itu tidak ada yang mengarah pada moralitasnya dia. Tidak ada yang mengarah pada moralitasnya dia. Kalau tuduhan-tuduhan yang mengarah pada moralitas Maria misalnya, fitnahan itu ada. Misalnya Yesus dianggap anak haram gitu. Maria itu berzinah dengan tentara Romawi misalnya. Ini kan tuduhan, nggak ada buktinya sama sekali. Nah, tapi untuk Yesus sendiri moralitasnya tidak diragukan. Musuh-musuhnya tidak pernah mempersoalkan itu sama sekali. Bahkan kalau saudara lihat orang-orang yang tidak percaya Yesus pun seperti Mahatma Gandhi tidak percaya kepada Yesus. Tapi dia mengatakan Yesus itu guru moral yang dia kagumi. Kemana-mana dia membawa perjanjian baru. Nah, saya melihat di tengah-tengah orang sulit sekali menemukan figur yang benar-benar sempurna secara moral. Ternyata Yesus itu sempurna. Dan saudara juga perlu pikirkan begini, yang mengatakan dia itu sempurna itu adalah Petrus dan Yohanes, orang yang dekat dengan Yesus sebetulnya. Jadi dia tahu banyak. Nah, kita kan seringkali melihat orang dari luar dan berkata, rendah hati ya, orang itu baik ya gitu. Tapi semakin kita kenal, kita semakin tahu orang itu tidak rendah hati sama sekali. Beberapa orang ketemu saya juga, dia bilang, Pak Yakub ini rendah hati ya gitu. Saya langsung bilang, enggak, saya tidak rendah hati. Loh, ketahuan toh rendah hati, dipuji rendah hati, malah bilangnya tidak rendah hati. Akhirnya saya bilang, terserah kamu lah. Yang paling tahu itu kan orang-orang di dekat saya. Saya bukan orang yang rendah hati. Jadi kalau dari luar tuh kelihatannya kayak, ini kayak begini. Ternyata setelah kenal kan tambah kecewa. Karena kita tahu benar sih apa yang dilakukan. Nah, saudara, tradisi-tradisi tentang Yesus itu tidak ada yang dipersoalkan oleh musuh-musuhnya dari sisi moralitas. Dan ini amazing menurut saya. Ini harus dipertimbangkan juga. Walaupun bukan paling penting, tapi tetap perlu dipertimbangkan. Yang kedua, alasan mengapa kita percaya Yesus adalah mujizat-mujizatnya. Jumlah mujizat yang dia lakukan begitu banyak dan disaksikan banyak orang juga. Yohanes 20, kemudian Yohanes 21. Beberapa penulis kuno non-Kristen yang tidak percaya Yesus meneguhkan catatan ini tentang mujizat-mujizat Yesus. Misalnya tulisan sejarawan Yahudi Yosefus, kemudian catatan di dalam tulisan para rabi Yahudi, maupun catatan dari orang yang menentang kekristenan yang bernama Talus. Nah, puncak dari mujizatnya adalah kebangkitannya. Jadi kebangkitannya menjadi konfirmasi dari ajarannya. Nah, saya mau jelaskan ini dulu supaya kita paham. Jadi begini saudara, di antara semua pemimpin agama yang ada, yang mengadakan mujizat dan dicatat pada waktu itu juga. Jadi misalnya dia hidup pada abad pertama, ya tidak lama sesudah dia hidup, sudah ada catatan tentang itu misalnya. Itu kalau kita lihat, cuma Yesus sih. Misalnya kita tahu pemimpin agama lain dikatakan, dia membuat mujizat, sejarahnya ada 300 mujizat misalnya begitu. Tapi dia sendiri mengatakan di kitab suci itu bahwa dia tidak melakukan mujizat. Cerita-cerita itu berkembang jauh sesudah beliau tidak ada. Dan ada juga
penganut agama lain yang mengatakan bahwa pemimpin mereka itu melakukan banyak mujizat, tapi terjadinya di dunia roh gitu. Jadi misalnya dia pergi dari satu tempat ke tempat lain, dia mengalami ini, pencerahan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang menjadi saksi matanya? Siapa yang menjadi saksi bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi? Kalau cuma mereka mengatakan, oh ya ini perjalanan spiritual soalnya. Jadi dia mengalami sendiri di dalam dunia roh. Kan sekarang ini kan beberapa pendeta kan senang gitu kan ya. Petualang ke neraka, ke surga gitu kan. Wah, mendapat penglihatan, lebih sering bincang-bincang dengan malaikat gitu kan daripada dengan manusia. Ini semua kan tidak bisa diverifikasi masalahnya. Jadi walaupun mereka mengklaim melakukan mujizat ini itu, saya tidak mengatakan bahwa salah loh ya. Itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya untuk mengatakan bahwa klaim-klaim di tempat lain salah. Saya membiarkan para penganutnya untuk memikirkan secara serius. Tapi poin saya adalah begini, saya tidak mau mengklaim sesuatu yang tidak bisa diverifikasi. Kalau ada orang berkata kepada saya begini, saya ngadakan mujizat loh, membangkitkan orang mati. Ya mesti saya tanya, orangnya sungguh-sungguh mati enggak? Rumah sakit mana yang mengeluarkan surat kematiannya? Sungguh-sungguh bangkit nggak? Jangan-jangan dia kembar. Nah, dan sebagainya. Saya baru akan percaya kalau bisa diverifikasi. Nah, menariknya mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus ini ternyata juga diteguhkan oleh orang-orang yang non-Kristen, yang tidak percaya dia. Penulis sejarah terkenal abad pertama, orang Yahudi ini, yang bernama Flavius Josephus. Dia mencatat bahwa Yesus melakukan mujizat-mujizat. Walaupun istilah yang dia pakai bukan mujizat-mujizat. Dia memakai istilah hal-hal yang ajaib, yang kontroversial. Tapi justru itu bagus. Itu menunjukkan bahwa catatan Josephus itu berasal dari orang non-Kristen. Sebab kalau dia memakai kosakata orang Kristen, memakai terminologinya orang Kristen, mungkin orang akan berpikir, ya tulisannya diubah-ubah orang Kristen kan gitu. Di dalam tulisan para rabi juga disebutkan, Yesus melakukan hal-hal yang ajaib. Walaupun di situ disebutkan, Yesus melakukannya dengan ilmu sihir yang dia dapat dari Mesir. Bagi saya nggak masalah. Itu kan penafsiran mereka. Yang penting adalah mereka mengakui Yesus melakukan perbuatan yang ajaib. Masalah mereka menuduh menganggap itu didapat dari ilmu hitam yang dia pelajari, ilmu sihir dari Mesir, itu is all up to them. Mereka boleh menafsirkan seperti itu. Poin saya sekarang adalah bahwa tindakan-tindakan Yesus yang ajaib memang diteguhkan oleh orang-orang yang non-Kristen. Bahkan orang yang sangat menentang kekristenan yang bernama Taulus, dia juga mengakui bahwa memang ada mujizat. Walaupun dia menafsirkannya bukan mujizat. Jadi misalnya pada waktu Yesus di atas kayu salib, itu kan terjadi kegelapan kan. Alkitab mencatat terjadi kegelapan. Taulus mengatakan apa? Taulus mengatakan itu bukan kegelapan secara spiritual, secara spektakuler, bukan. Secara supranatural, bukan. Itu kegelapan terjadi karena ada badai pasir, badai gurun yang besar sekali. Jadi pasirnya itu keluar semua, terbang di udara sehingga menimbulkan kekelaman, kegelapan. Nah, saya nggak peduli sih tafsiran Taulus seperti apa. Yang jelas dia mengakui bahwa pada waktu Yesus disalibkan terjadi kegelapan dan itu cocok dengan yang ditulis oleh Alkitab. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah mujizat Yesus cuma dicatat di dalam Alkitab? Tidak, dicatat di luar Alkitab juga. Dan ini menurut saya adalah alasan mengapa saya percaya Yesus. Kalau yang lain-lain ada tradisi klaim tentang mujizat, tapi tidak pernah muncul dari musuh-musuh mereka. Tidak pernah muncul dari orang-orang di luar lingkungan mereka. Kalau kekristenan tidak. Musuh orang di luar kekristenan juga mengakuinya. Yang ketiga adalah nubuat. Yang ketiga adalah nubuat. Seluruh hidup Yesus itu menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama. Di akhir hidupnya sebelum dia terangkat ke surga, di Lukas 24 ayat 44 dia mengatakan semua yang tertulis dalam kitab suci digenapi di dalam Yesus. Nah, jumlah nubuat sangat banyak, kalau dihitung-hitung sekitar 50-an, ada yang bilang 48, 49 dan sudah diucapkan ratusan atau ribuan tahun sebelumnya. Saya ingin menjelaskan poin ini secara singkat supaya kita bisa paham dengan sebuah ilustrasi. Seandainya saya berkata begini, nanti kalian selesai dari kelas online hari ini, pergilah ke mall dan kalian akan menemukan seorang wanita berambut panjang. Ternyata benar ketemu seorang wanita berambut panjang. Apakah ada di antara kalian yang berkata saya seorang nabi, seorang yang hebat, bisa meramal
Saudara pasti akan bilang, enggak lah, di mall kan banyak orang rambut panjang. Nah, seandainya variabelnya saya tambah nih, kamu nanti akan ketemu di mall seorang perempuan rambut panjang, dan kamu akan ketemunya persis di pojokan di sebelah kafe ini. Jadi variabelnya sekarang dua, rambut panjang dan lokasi detailnya. Dan ternyata benar terjadi seperti itu. Mungkin kalian masih berkata, ini settingan paling, settingan ini mungkin. Ya kebetulan ini mungkin. Tapi seandainya saya tambahkan, dan nanti perempuan berambut panjang itu sebetulnya punya anak sih. Anaknya usianya 3 tahun dan seorang laki-laki. Nah, kalau variabelnya saya tambah terus, anaknya 3 tahun misalnya, itu variabel satu. Anaknya laki misalnya, kan bisa perempuan anaknya. Nah, itu kalau saya tambahkan terus sampai 50, ternyata benar-benar terjadi, dan itu amazing. Dan ini kan diomongnya sudah ratusan, sudah ribuan tahun. Jadi ada banyak mujizat yang akhirnya merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus datang, dia menggenapi semua nubuat tadi. Jadi semua nubuat yang sudah diucapkan ribuan, ratusan tahun sebelumnya digenapi di dalam Yesus. Dan menurut saya ini penting. Karena kalau kita tidak berhasil untuk menunjukkan dalam tanda kutip nubuat, orang akan menganggap agama kita itu agama baru. Nah, kalau dianggap agama baru, orang mesti mempertanyakan, untuk apa percaya agama baru? Berarti dari dulu tuh nggak ada yang benar, tah? Baru setelah kita muncul baru benar. Kan ya kurang masuk akal sih, kurang logis kalau kita punya pikiran semacam itu kan. Jadi mungkin lebih masuk akal kalau kita berkata, enggak sih, kekristenan itu bukan mulainya dari Yesus, tapi mulainya dari Adam misalnya. Dari perjanjian lama, bukan dari perjanjian baru. Nah, untuk bisa mengatakan seperti itu, berarti kan kita harus memberikan pembelaan bahwa kedatangan Yesus Kristus itu menggenapi sesuai dengan perjanjian lama. Dan itu dibuktikan dengan banyaknya mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang keempat, jadi nubuat-nubuat yang banyak itu digenapi di dalam Yesus sekaligus mujizatnya. Yang keempat sekarang adalah ketepatan ajaran. Yesus mendiagnosa akar persoalan manusia dengan tepat, yaitu hati yang berdosa. Matius 15. Dosa dipandang lebih serius daripada yang dipikirkan oleh banyak orang. Nah, ini adalah diagnosa yang penting sekali sebetulnya. Karena semua penganut agama itu tahu dunia ini tidak sempurna. Semua penganut agama tahu. Bahkan ateis pun yang tidak percaya Allah juga tahu bahwa dunia ini tidak sempurna. Nah, sekarang masing-masing orang harus memberikan penjelasan dong. Kenapa dunia ini tidak sempurna? Mengapa dunia ini tidak sempurna? Nah, kalau ateis, dia harusnya menjawabnya ya sebetulnya manusia itu kan binatang aja sih sebetulnya. Ya mungkin karena kesalahan manusia sendiri saja, dan dia binatang yang sangat advance sekali. Nah, tapi kan kita jadi bertanya-tanya, kenapa kalau misalnya macan membunuh mangsanya itu tidak dianggap salah, tapi kenapa manusia kalau menebang pohon dianggap salah? Kalau memang benar manusia cuma binatang, sama seperti binatang yang lain, karena di dalam dunia binatang tidak ada moralitas. Atas dasar apa manusia yang dianggap binatang ini, binatang paling maju, itu terikat dengan moralitas? Atas dasar apa? Dan siapa yang mengharuskan manusia untuk memegang moralitas? Ateis pasti nggak bisa jawab. Sebab kalau dia percaya manusia itu bukan berasal dari Allah, manusia itu hasil dari evolusi murni, maka mereka harus menjelaskan mengapa khusus untuk manusia, animal yang sangat advance ini, mengapa kita terikat moralitas sedangkan yang lain tidak terikat moralitas. Nah, ada penganut agama lain yang mungkin mengatakan bahwa dunia ini tidak sempurna karena manusia tidak taat, manusia tidak tunduk. Makanya mereka mengusulkan dikasih perintah-perintah yang banyak, dikasih aturan-aturan yang banyak supaya manusia mengikuti aturan-aturan itu. Tapi kita tahu bersama bahwa persoalan manusia itu bukan masalah kurang peraturan. Kita tahu semakin banyak peraturan, semakin banyak pelanggaran. Kita tahu betapa berdosanya kita, saya dan teman-teman semua. We know the evil within us. Kita tahu kalau misalnya di dinding ada lubang, terus ada tulisannya, dilarang mengintip. Yang kita lakukan apa? Kita mengintip. Kalau ada tulisan dilarang kencing di sini, yang kita lakukan kencing di sebelahnya. Nanti kalau pemilik temboknya itu nulis dilarang kencing di sini, tanda panah 50 meter kanan, 50 meter kiri. Yang kita lakukan apa? Kita menghitung langkah kita. Setelah 50 meter, kita kencing di situ.
Sampai orangnya jengkel, dikasih tulisan, dilarang kencing di sini, kecuali anjing. Tetap kita kencing di situ, dengan gaya anjing, kakinya diangkat satu gitu kan, kemudian kita kencing di situ. Namanya manusia begitu, saudara. Jadi manusia itu yang bermasalah itu hatinya, bukan yang lain. Contoh, saya seringkali diskusi dengan banyak orang tentang korupsi. Kenapa korupsi terjadi? Ada yang bilang korupsi terjadi itu ya karena gajinya kurang. Tapi saya bilang, salah loh. Karena ada orang yang gajinya kurang tidak korupsi. Sungguh, di perusahaan, di beberapa tempat kerja, mereka tidak korupsi kok. Dan saya percaya, saya pernah berjumpa, ada beberapa polisi yang tidak korupsi sama sekali, tidak pungli. Sehingga dia sulit untuk mengalami kenaikan jabatan menurut dia. Saya pernah berjumpa dengan orang-orang semacam itu. Padahal dia penghasilannya juga tidak banyak. Dan saya juga melihat orang-orang yang penghasilannya banyak tetap aja korupsi kok. Jadi siapa bilang korupsi terjadi karena gajinya kurang? Tidak. Itu hanya pemicu, tapi bukan akar masalah. Ada yang bilang mungkin sistemnya kurang rapi. Kurang rapi apa? Di Inggris, di Amerika, di Jerman, itu sangat transparan hukumnya. Pengamatannya juga, observasinya, waduh luar biasa. Tapi tetap aja korupsi juga terjadi. Nah itu kan ada robot itu diciptakan untuk mendeteksi pencopetan gitu. Wah, robot ini keren banget, ditaruh di Berlin. Berlin kan sering terjadi pencopetan kan sekarang ini. Wah, ditaruh di Berlin, dia berhasil menggagalkan 200 pencopetan. Jadi orang mau ngambil dompetnya orang tuh dia bisa langsung baca dan bunyi. Titit, 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 titit. Wah, orang nggak jadi 200 dalam 1 jam. Lalu dicoba di London, di Inggris. Wah, 100 upaya pencopetan digagalkan. Keren banget. Lalu dicoba di Tanah Abang di Jakarta. Wah, luar biasa. Dalam 5 menit robotnya hilang gitu. Jadi bukan menggagalkan pencopetan, robotnya sendiri yang hilang gitu. Ya, ini ilustrasi saja, tapi sebetulnya ada kebenaran yang disampaikan di situ, yaitu persoalan manusia itu adalah the evil within in our heart. We have sinful heart. Segala macam yang kita lakukan itu bermula dari hati kita. Yesus berkata perzinahan, kebencian, semua perkataan kotor dari hati ini. Dan menurut saya dia mendiagnosa dengan sangat tepat sekali. Tidak ada pemimpin agama lain yang memberikan diagnosa seperti Yesus. Yang memberikan penekanan serius bahwa memang persoalan utama manusia adalah dosa. Ada yang lain mengakui dosa, tapi konsep mereka tentang dosa itu tidak seserius yang diajarkan oleh Yesus. Dan saya meyakini kalau dosa tidak seserius yang dikira, untuk apa Bapa itu mengutus anaknya untuk menyelesaikannya? Jadi seandainya dosa itu tidak seserius yang dikira, untuk apa Bapak mengutus anaknya untuk menyelesaikannya? Nggak perlu. Terakhir, mengapa saya percaya Yesus? Yaitu relevansi penebusan. Relevansi penebusan. Penebusannya yang beranugerah menggenapi pergumulan eksistensial manusia. Pergumulan yang terdalam dalam diri manusia, yaitu simpati, penerimaan tanpa syarat, pengakuan, pengampunan. Saudara, kalau misalnya kita mau jujur ya, kalau kita cuma punya waktu 30 menit, apa yang kita akan lakukan? Seandainya kita akan segera mati tinggal 30 menit, apa yang akan kita lakukan? Ada nggak yang mau ikut turnamen Olimpiade Matematika Fisika? Pasti nggak ada. Ada yang mau ikut turnamen game online gitu? Pasti nggak. Ketika kita cuma sisa waktu 30 menit, dan itu terlihat dari berbagai macam kisah true story maupun film-film kolosal, ketika orang mau mendekati akhir hidupnya, yang dia lakukan adalah dia berkumpul dengan keluarganya sebisa mungkin. Kalau enggak pun dia akan nitipkan pesan betapa dia mengasihi keluarganya. Jadi semua orang itu sebetulnya tahu yang terpenting di dalam hidup ini adalah kasih, love, fellowship. Di dalamnya ada pengampunan, ada penerimaan tanpa syarat. Itu adalah pergumulan-pergumulan terdalam dalam diri manusia. Kalian yang anak-anak muda pasti tahulah betapa capeknya kalau orang tua itu baru membanggakan kita kalau kita berhasil. Nanti anak lain juara, wah ditaruh di medsos. Wah, juara Olimpiade Matematika taruh di medsos, ya kan? Juara piano, wah taruh di medsos gitu. Terus kalian juara lomba balap karung 17 Agustus di kampung, nggak ditaruh di medsos, ya kan? Itu kan menimbulkan kepahitan, menimbulkan kayak, waduh, mau dibanggakan aja loh, mau diakui sebagai anak, kok ya harus
dapat ini, mencapai ini, dan sebagainya. Kita tuh capek, karena kita tahu dalam hati kita itu menginginkan ada orang yang menerima kita apa adanya, yang mau memeluk kita dengan semua kehancuran kita, dan bahkan mau mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebab kalau cuma menerima kita apa adanya, berarti dia nggak sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia menyerah kepada kita, tapi tidak mengasihi kita. Benar nggak sih? Jadi saya bisa aja kumpul dengan orang yang wakal, yang nggak bisa diomongin, dititipkan ke rumah saya misalnya. Bisa saja saya bilang, ya udah saya terima apa adanya, sudah biarin di situ aja. Cuma dalam hati ya saya ngeluh terus, ini orang kok nggak berubah-berubah sih, saya menyerah, give up dengan orang itu. Jadi kasih yang sejati bukan cuma menerima kita apa adanya, benar, itu separuh jalan, tapi dia akan mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dia memberikan penerimaan yang tanpa syarat, dan itulah yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Ketika kita gagal, we know our brokenness. Kita tahu betapa tidak berharganya kita. Kita tahu betapa hancurnya kita. Mungkin beberapa di antara kita mungkin sudah pernah terlibat dosa-dosa tertentu yang ekstrim. Saya dulu sejak SMP sudah banyak melakukan dosa-dosa yang gak karu-karuan, yang kalau saya ceritakan aja saya malu sampai sekarang. Tapi saya melihat ketika saya percaya kepada Yesus, saya menerima penerimaan yang total, dan itu benar-benar menjawab pergumulan eksistensial saya. Jadi mengapa saya percaya kepada Yesus? Karena dia mendiagnosa akar persoalan manusia dengan tepat, yaitu dosa. Dan dia memberikan solusi yang tepat juga, yaitu dia memberikan penerimaan tanpa syarat, pengakuan, pengampunan, kasih. Semua yang penting di dalam hidup ini dia sediakan untuk saya. Itulah sebabnya saya percaya kepada dia. Ya, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan pada Pak Yohanes. Oke, terima kasih Pak Yakub. Wow, pemaparan sangat luar biasa Pak Yakub ya. Saya enjoy sekali 5 hal tadi yang disampaikan. Ya, saya pribadi kembali diteguhkan Pak Yakub berkaitan dengan iman saya kepada Kristus. Baik Pak Yakub, selanjutnya kita akan sama-sama, mungkin lebih tepatnya bukan kita ya, Pak Yakub akan menjawab pertanyaan-pertanyaan hari ini gitu ya. Sepertinya anak-anak sudah banyak sekali pertanyaan, dan saya yakin mereka berharap sekali ada satu penjelasan yang sangat holistik, dan itu boleh Pak Yakub sampaikan. Pertanyaan pertama Pak Yakub yang Bapak Yakub bisa akan jawab adalah yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk percaya kepada Yesus? Apakah harus menjadi Kristen? Apakah menjadi Kristen keselamatan saya terjamin? Kemudian bagaimana jika saya percaya Yesus tapi tidak menjadi Kristen? Ini dari Sunter ya, kelas oke. 11. Terima kasih. Silakan untuk Pak Yakub. yang pertanyaannya ini pertanyaan bagus gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya diselamatkan? Apakah jadi orang Kristen gitu? Nah, Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, maka orang itu akan diselamatkan. Jadi keselamatan itu terjadi karena orang itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang mati di atas kayu salib dan bangkit mengalahkan kematian. Kalau dalam istilah saya begini, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelesaikan persoalan terbesar manusia, yaitu dosa, dan yang mengalahkan ketakutan manusia yang terbesar, yaitu kematian. Saya punya kalimat ini bagus sih, karena saya sendiri yang buat. Nah, itu saya biasanya berkata begini, persoalan manusia yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan oleh Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan manusia yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan di dalam kubur yang kosong. Itu adalah syarat keselamatan. Jadi ketika ada penyamun di sebelah Yesus, dia percaya, dan Yesus berkata, oke, well, kamu hari ini akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Jadi tidak ada kaitannya sebetulnya dengan menjadi Kristen, masuk gereja, pelayanan, dan sebagainya. Tetapi orang itu bukan cuma diselamatkan, tetapi Tuhan ingin supaya orang itu bertumbuh terus di dalam keselamatannya. Dia dikuatkan menjalani, menghidupi keselamatannya. Nah, pada saat kita ingin menghidupi keselamatan kita, berupaya di dalam anugerah Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka Allah sudah menentukan caranya, yaitu melalui komunitas. Gitu. Kalau dalam istilah saya berkali-kali saya selalu berkata begini, pertumbuhan rohani bersifat personal, tetapi mekanismenya komunal. Sifatnya personal, nggak bisa gandeng gitu loh, nggak bisa numpang, nggak bisa bonceng gitu. Misalnya,
istri saya itu rohani banget, wah nilainya 99 gitu. Terus saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya nggak perlu rohani lagi ya, udah diwakili istri saya aja gitu. Nggak bisa, ini bukan kerja bakti ya, ini pertumbuhan rohani. Kalau kerja bakti kita bisa mengorbankan orang lain untuk melakukannya. Jadi pertumbuhan rohani personal, tetapi mekanismenya komunal, melalui masyarakat, komunitas orang percaya. Nah, ketika kita bicara tentang komunitas orang percaya itulah, maka penting bagi orang Kristen untuk memiliki komunitas itu. Yang kita bilang ya komunitas Kristen gitu. Tapi jangan pusingkan dengan nama lah. Toh jemaat mula-mula itu kan dulu berkembang dulu, baru dikasih nama Kristen kan oleh orang lain. Jadi nggak usah pusingkan istilahnya. Tapi yang paling penting adalah ya kita ini beribadah bersama-sama dengan orang yang lain. Karena sekarang ini banyak orang yang mengatakan I love Jesus but I hate Christians. Seolah-olah mereka tuh baik banget karena kecewa dengan orang-orang Kristen yang lain kan. Nah ini adalah kalimat yang menurut saya naif banget sih. If you love Jesus, you will love the community of faith. Kamu pasti akan mengasihi komunitas iman karena itulah cara, sarana, anugerah yang Tuhan pakai untuk menumbuhkan kita gitu. Nah, apakah keselamatan kita di dalam Yesus itu terjamin? Jawabannya panjang lebar ini, tapi secara umum saya bilang gini, pasti terjamin. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang bilang, tidak ada seorang pun yang dapat merampas kita dari tangan Bapa. Sekali kita di tangan Bapa, Yohanes 10 ayat 28-29, maka tidak ada orang yang bisa merampas kita dari tangan Bapa. Kemudian di Roma pasal yang kelima, Paulus berkata begini, dulu waktu kita jadi musuh Allah, Allah itu berkorban memberikan anaknya. Nah sekarang setelah kita jadi anak-anaknya, masa sih nanti kita dijadikan musuhnya lagi? Loh Allah itu kan bukan orang yang suka iseng loh, gitu kan. Dari musuh dijadikan anak, dia bayar mahal. Setelah jadi anak dijadikan musuh lagi, begitu kan? Nggak mungkin lah. Paulus bilang nggak mungkin. Di Roma pasal 5 ayat 10 dan 11 dia bilang nggak mungkin itu. Nah tapi apakah berarti kita boleh berbuat dosa semaunya? Salah. Justru Allah itu memastikan keselamatan kita dengan cara memampukan kita untuk menaati Dia. Saya ulang sekali lagi. Allah menjamin keselamatan kita dengan cara memampukan kita untuk menaati Dia. Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13. Kamu senantiasa taat, lakukan terus ketaatanmu itu. Kerjakanlah keselamatanmu. Jadi work out, bukan work for ya, tapi work out. Jadi sudah ada keselamatannya, tinggal dibuktikan aja. Nah, lalu ayat 13-nya, karena Allah yang mengerjakan kemauan maupun pekerjaan. Jadi Allah yang bekerja memampukan kita untuk taat. Oke, thank you. Oke, terima kasih Pak Yakub. Jelas sekali jawabannya bahwa keselamatan itu diberikan tidak hanya menerima tapi juga mesti bertumbuh di dalam suatu komunitas. Dan Allah menjamin dan bahkan Allah memampukan kita bisa mengerjakan atau mentaati apa yang Dia kehendaki. Baik Pak Yakub, lanjut ya. Ada pertanyaan berikutnya. Ini dari lokasi Puri, kelas 12. Pertanyaan begini, apa bukti Yesus menyatakan dirinya Tuhan? Bukankah Dia tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan? Apakah ada bukti lainnya yang menyebutkan Yesus adalah satu-satunya juru selamat selain Alkitab? Silakan Pak Yakub. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang baik. Cuma kita perlu menganalisa pertanyaannya. Jadi, bukankah Dia tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan? Nah, ini pertanyaannya keliru sebetulnya. Saya bisa menebak mungkin pertanyaan ini didorong oleh sanggahan-sanggahan pihak non-Kristen yang seringkali berkata, mana ayatnya Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kan gitu toh. Jadi beberapa orang kan menyerang kita gini, mana ayatnya Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah, kalau mereka menanyakan ucapan yang persis seperti itu, jawabannya di dalam Alkitab mungkin tidak ada. Walaupun Yesus pernah bilang kalau Dia itu Tuhan, yaitu di Yohanes 13 kan. Setelah Dia mencuci kaki murid-muridnya, Dia mengatakan kamu menyebut aku sebagai guru dan Tuhan. Tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Tapi saya yakin kalaupun dikasih ayat ini, pihak di luar kekristenan juga pasti akan membantah juga. Nah, saya biasanya menjawab begini. Kalau pertanyaan semacam itu, sanggahan semacam itu diberikan, mana ayatnya Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Yang sedang dipersoalkan itu kan eksplisit. Pernyataan eksplisit. Nah, kalau pertanyaannya itu eksplisit, intinya di sana, maka kita bisa jawab dengan baik. Bahwa di dalam Alkitab banyak sekali tindakan Yesus yang secara eksplisit menunjukkan Dia itu Tuhan. Makanya orang-orang Yahudi menganggap Dia menghujat
dan hendak melempari dia dengan batu. Contoh, di Markus pasal 2 dia menyembuhkan orang lumpuh. Yesus berkata begini, anakku dosamu diampuni. Lalu orang-orang Farisi langsung mikir, ih gila, ini orang menghujat Allah ini. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah gitu kan. Yesus tidak ngomong gini, sorry ya, aku klarifikasi ya gitu. Enggak loh, yang dilakukan Yesus malah begini, supaya kamu tahu anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu kata Tuhan dipakai di situ. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat dan bukan Tuhan atas hari Sabat, maafkan. Bahwa anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa. Dia bilang gitu. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa. Di tempat lain baru dia bilang anak manusia itu Tuhan atas hari Sabat. Ya. Nah, lalu Yesus memberikan mujizat untuk membuktikan bahwa dia anak manusia yang berhak mengampuni dosa. Padahal kan orang-orang Farisi berpikir, loh yang mengampuni dosa bukannya Allah. Yesus malah membuktikan, loh anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah anak manusia adalah Tuhan. Lalu Yesus misalnya di Yohanes pasal yang ke-8 misalnya, dia berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu begini, sebelum Abraham dulu menjadi, aku terus-menerus ada. Bukan sudah ada, tapi terus-menerus ada, kekal. Makanya orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Karena di mata orang Yahudi, pernyataannya dia itu eksplisit banget. Bahwa dia itu menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18 misalnya, Yesus meniadakan hari Sabat. Dan Yesus mengaku, Bapa Allah adalah Bapaknya sendiri. Lalu ada keterangan di Yohanes 5:18. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Loh sudah jelas, sudah eksplisit. Menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Nah kalau saya kasih contoh-contohnya lagi, wah bisa nggak cukup waktu kita. Intinya adalah begini, bahwa kalau yang diminta adalah pernyataan Yesus yang eksplisit, bahwa dia menyatakan diri sebagai Tuhan, ada banyak sekali di dalam Alkitab, berlimpah-limpah. Tapi kalau yang diminta itu persis sama, akulah Tuhan, sembahlah aku gitu. Ya jawaban kita tidak ada. Tapi kalau saya akan balik tanya kepada orang itu, saya soalnya pernah ditanya orang gitu, mana ayatnya Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Terus saya tanya balik sama dia, mana ayatnya di kitab sucimu? Aku cuma nabi, jangan sembah aku. Ada nggak? Ya nggak ada, sama aja. Ya kan? Masa kalimat persis semacam itu ada? Ya nggak ada lah. Jadi intinya apa? Intinya kan pernyataan eksplisit kan gitu. Nah, bagian kedua dari pernyataan ini, apakah ada bukti lainnya yang menyebutkan Yesus adalah satu-satunya juru selamat selain Alkitab? Kalau yang diminta ini selain Alkitab ini dari orang-orang yang bukan Kristen, jawabannya jelas tidak. Mengapa? Karena pada saat mereka percaya Yesus juru selamat, ya mereka kan jadi Kristen. Ngerti maksud saya ya? Jadi apakah ada bukti lain yang menyebutkan Yesus satu-satunya juru selamat selain Alkitab? Nah kalau misalnya ada orang di luar Alkitab yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya berarti kan dia orang Kristen sudah. Dan itu banyak. Para pemimpin gereja misalnya, terus penemuan-penemuan arkeologis misalnya reruntuhan di salah satu tempat ibadah mezbah tahun abad yang kedua gitu Masehi, di situ ada tulisannya bahwa mezbah ini dipersembahkan kepada Allah dan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah itu kan juga bukti di luar Alkitab, tapi kan orang mesti berkata, lah itu kan orang Kristen yang menulis. Ya iyalah, kan mengakuinya Yesus sebagai juru selamat gitu. Ya kalau dia nggak Kristen kan dia nggak mengakui gitu. Jadi sebetulnya pertanyaannya mungkin lebih bagus dikalimatkan begini, seberapa banyak sih pengaruh kebangkitan Yesus yang membuktikan dia Tuhan bagi orang-orang pada waktu itu. Nah kalau pertanyaannya dikalimatkan gitu, jawabannya lebih bisa jelas, yaitu begini. Dalam waktu yang relatif singkat, kekristenan sudah sampai ke kota Roma. Alkitab mencatat Kaisar Claudius sampai mengusir orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Dan kita tidak dikasih tahu mengapa diusir. Tapi dari catatan di luar Alkitab, catatan dari luar Alkitab ya, bukan orang Kristen. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Yahudi di Roma itu bertengkar terus masalah Kristus. Yang saya percaya itu Kristus sebetulnya. Cuma salah nulis Kristos gitu. Nah, ternyata kalau itu memang benar seperti itu, kekristenan itu sudah sampai ke Roma, itu tahun 30-an akhir. Luar biasa. Karena Yesus itu kan meninggal tahun 30-an. Jadi nggak sampai satu dekade, itu kekristenan bisa sampai Roma. Kenapa ini luar biasa? Ya karena orang-orang Kristen awal itu kan orang-orang sederhana sih. Mereka nggak punya pedang loh untuk memaksa orang lain percaya kepada keyakinannya mereka. Mereka bukan orang-orang yang punya jabatan tinggi loh, sehingga mereka bisa mempengaruhi banyak orang, tidak.
Modalnya mereka cuma satu, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan itulah yang mereka beritakan terus-menerus dan mereka percaya. Dan berita kebangkitan ini yang membuktikan Yesus Tuhan telah mengubahkan dunia kuno begitu rupa. Ribuan orang bertobat. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Coba. Mana ada perbandingannya di sejarah ini loh. Dalam waktu berapa puluh tahun, itu bisa menjadi begitu besar tanpa tekanan, tanpa senjata, tanpa pedang, tanpa manipulasi, tanpa macam-macam, tapi bisa berkembang begitu cepat. The power of the resurrection. Saya pikir jawabannya gitu. Thank you. Terima kasih Pak Yakub. Ada satu hal yang menarik tadi Pak Yakub menjawab pertanyaan ini adalah apa? Perlu kita mengkritisi kembali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pak Yakub ya, supaya akhirnya tepat gitu ketika kita menjawabnya. Oke, Pak Yakub, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Grand Wisata kelas 10 Pak Yakub. Ya. Apa yang membedakan Tuhan Yesus dengan Tuhan agama lain? Itu yang pertama. Apakah ada korelasinya atau kesamaannya? Bukankah Islam, agama Islam juga mengakui Yesus sebagai Isa Al-Masih? Silakan Pak Yakub. Ya. Oke. Jadi beberapa orang, terima kasih ya untuk pertanyaannya, ini bagus dan sering ditanyakan orang juga gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi, kan agama lain juga percaya Yesus gitu. Bahkan teman-teman Muslim tuh kadang-kala kan heran gitu dengan kita gitu. Karena sebagian orang Kristen, bukan kita ya, sebagian orang Kristen itu tampaknya lebih pro Yahudi daripada pro Muslim. Dan mereka bilang, padahal loh Yahudi itu nggak percaya Yesus. Sebagai Tuhan enggak, sebagai Nabi juga enggak. Nah, kalau Muslim itu kan percaya Yesus sebagai Nabi ya, gitu kan. Jadi harusnya kita itu secara teologi lebih dekat gitu loh, gitu. Ya, tapi kan kita bisa jelaskan sih, kita bisa jelaskan bahwa jemaat mula-mula itu kan mayoritas Yahudi sih. Gitu. Jemaat mula-mula mayoritas Yahudi, bukan orang-orang non-Yahudi kan. Jadi sebetulnya orang Yahudi juga percaya Yesus, tapi kan sudah jadi Kristen. Nah, oke, anyway saya jawab begini. Mengapa tidak cukup bahwa kita percaya Yesus sebagai Nabi, seperti yang teman-teman kita Muslim lakukan? Ya karena Alkitab kita itu mengatakan harus percaya Yesus sebagai Tuhan yang mati di atas kayu salib dan bangkit. Roma 10 ayat 9 dan 10. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Nah, persoalannya adalah di dalam Islam, Yesus diyakini tidak mati disalibkan. Ada variasi, tapi mayoritas Muslim akan mengatakan Yesus tidak disalibkan. Ada yang mengatakan disalibkan tapi tidak mati. Jadi kalimat saya, Muslim tidak percaya Yesus mati disalibkan. Secara umum ya. Nah, sedangkan salah satu pengakuan core belief kita adalah Yesus mati disalibkan. Nah, kalau Yesus tidak mati disalibkan, ya berarti kan pengakuan bahwa dia bangkit sudah nggak perlu dibahas lagi kan, nggak relevan kan berarti. Karena ketika kita bicara kebangkitan Yesus, kita bicara tentang kematiannya di atas kayu salib. Nah, yang berikutnya yang membedakan adalah karena di Islam itu Yesus atau Isa bukan Tuhan. Dan beberapa ayat menunjukkan bahwa memang bukan. Secara eksplisit, misalnya ditanya, apakah Isa engkau pernah mengatakan bahwa gini, dijawab enggak, aku enggak pernah mengatakan begitu. Jadi eksplisit banget bahwa Yesus atau Isa itu bukan Tuhan. Nah, sedangkan di dalam kekristenan, kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang kan kita nggak mungkin bisa satukan gini kan, gitu. Kan mesti kita harus bertanya, mana yang benar, mana yang salah, gitu. Karena nggak mungkin, seperti saya punya teman baik dulu sopir gitu, kemudian dia bilang, agamaku Kristen Islam katanya gitu. Terus dia bilang semuanya sama aja gitu kan. Terus saya senyum-senyum, saya bilang ya nggak mungkin lah. Coba tak tanya, anaknya Abraham yang dipersembahkan siapa? Dia bilang Ismail. Oh, di tempatku Isa gitu. Kenapa kok kamu nggak ganti aja digabungkan? Tadi kan Krislam ya kan, sekarang Isa sama Ismail toh. Kenapa misalnya nggak diganti Isis misalnya, Isa sama Ismail ya kan, is depannya gitu kan, atau Samuel gitu kan, kan bisa jadi digabungkan gitu kan. Jadi menurut saya saudara, kita harus tahu bahwa memang beda banget, nggak mungkin disatukan. Makanya itu tugas kita untuk menyelidiki what we believe and why we believe. Nah, kalau tanya secara cepat karena waktu kita terbatas, saya akan berkata begini, bahwa bukti-bukti Yesus itu Tuhan sudah dinyatakan sih. Dia membangkitkan orang mati misalnya, dia bangkit sendiri gitu, dengan kuasanya dia melakukan mujizat, dia maha tahu, dia bisa tahu pikiran orang, dia maha hadir, dia mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Pada waktu memberikan amanat agung, dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi banyak tindakan Yesus yang menunjukkan dia Tuhan.
banyak perkataan Yesus yang menunjukkan dia Tuhan, dan terutama kebangkitannya dari antara orang mati adalah fakta sejarah yang membuktikan bahwa semua ajarannya dia adalah benar. Itulah bedanya Yesus dengan yang lain gitu ya. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan yang lain salah ya. Itu bukan urusan saya, itu bukan porsi saya, dan IPK juga ngundang saya bukan untuk itu. Saya diundang untuk menjelaskan mengapa saya percaya Yesus gitu. Bukan mengapa jangan percaya yang lain. Bukan, temanya jelas ya. Temanya jelas mengapa saya percaya Yesus gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, thank you Pak Yakub. Oke, oh ya anak-anak jangan lupa kalian boleh mengisi link presensi akhir ya. Plus di dalamnya ada insight yang kamu bisa isi, apa masukan maupun insight yang kamu dapat ketika tadi Bapak Pendeta Yakub menyampaikan, memaparkan tentang mengapa beliau percaya Yesus. Baik, Pak Yakub lanjut ya Pak Yakub ya. Pertanyaan-pertanyaan cukup banyak ini. Baik, ini dari Sunter Pak Yakub, kelas 11 dan kelas 12. Jika Tuhan Yesus adalah Tuhan, mengapa ia memohon kepada Bapa? Apakah Kristus yang berinkarnasi itu benar-benar anak Allah atau apakah ia adalah Tuhan itu sendiri? Silakan Pak Yakub. Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya bagus-bagus. Jadi begini, ketika Yesus memohon kepada Bapaknya, itu kan kita harus ingat, dia memohon itu kan Yesus di dunia ini kan dia manusia 100% atau manusia sejati plus Allah sejati. Jadi ketika dia memohon kepada Bapaknya, ya kita tahu itu bagian dari natur manusianya dia. Ketika dia letih lesu misalnya, lapar, ya itu bagian manusianya dia. Allahnya kan nggak bisa rasa lapar, takut, gentar, itu kan nggak bisa. Tapi itu adalah natur manusianya Yesus. Jadi saya pikir pertanyaan ini perlu diletakkan pada perspektif yang benar. Bahwa Yesus itu bukan cuma Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Jadi bukan cuma Yesus sebagai Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Nah di dalam konteks dia sebagai manusia, jelas dia memiliki banyak keterbatasan sebagai manusia. Nggak bisa misalnya dia berhari-hari nggak makan gitu kan. Kemudian dia cuma gini, aku kan Tuhan, langsung kenyang. Wah, terus tiba-tiba kenyang gitu kan. Terus nanti dia ketakutan gitu kan. Dia langsung tiap kali takut manggil malaikat, manggil malaikat. Ya siapa yang berani untuk menyalibkan dia kan gitu. Jadi kita harus framing the question-nya itu tepat. Yesus bukan cuma Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya dia bisa lapar, letih, lesu, bisa takut, bisa gentar, bisa merasakan sakit, bahkan bisa mati. Di dalam kemanusiaannya dia. Jadi seharusnya ini tidak boleh dipertentangkan. Jadi Yesus itu memohon kepada Bapa, oh berarti dia bukan Tuhan. Yesus itu takut, oh berarti dia manusia. Kalau dia manusia, berarti bukan Tuhan. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan dan manusia itu kan bukan kontradiksi. Dan kita percayanya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi sama misalnya ilustrasinya begini. Saya itu pernah makan bersama gelandangan, beberapa kali saya lakukan. Kadang ngajak teman anak-anak saya gitu kan. Jadi saya lihat anak saya kan jarang makan sama orang susah gitu kan ya. Kalau saya kan dulu hidupnya susah, jarang ketemu orang yang nggak susah gitu. Jadi sekarang saya suka nyusahin orang. Nah, ketika saya makan bersama dengan gelandangan, orang-orang kan juga tahu, wah ini ya pendeta itu ya rasanya. Tapi kenapa pakai celana pendek, pakai kaos kumal gitu kan, pakai sandal jepit di pinggir jalan, makan nasi bungkus lagi sama gelandangan. Kan nggak boleh dong. Orang akhirnya mengambil kesimpulan gini, tahu nggak, Pak Yakub itu bukan pendeta itu. Pendeta mau sok makan di pinggir jalan. Kan nggak bisa diomong begitu. Gitu. Terus nggak bisa diomong gini, Pak Yakub itu bukan orang yang cukup loh ekonominya. Wah dia tuh miskin loh, makan aja sama gelandangan di pinggir jalan. Ya kan nggak boleh diomong begitu. Karena pada waktu saya makan bersama mereka, saya adalah seorang pendeta yang secara ekonomi cukup, tidak berlebihan, tidak kaya, tapi cukup gitu. Saya adalah seorang pendeta dengan ekonomi yang cukup, yang memutuskan untuk makan siang bersama gelandangan. Jadi apa yang dilihat di saat saya makan dengan gelandangan tidak boleh dipakai untuk menegasikan status saya yang lain. Nggak boleh, karena memang dua-duanya dipegang, diakui begitu. Jadi ini mungkin saya perlu menganalisa pertanyaannya ya. Jadi kalau Yesus memohon pada Bapa harus dimengerti bahwa dia bukan cuma Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Nah kalau ditanya apakah Kristus yang berinkarnasi benar-benar anak Tuhan atau anak Allah, atau apakah ia adalah Tuhan itu sendiri atau Allah sendiri. Nah ini juga pertanyaannya mengasumsikan sesuatu yang keliru sebetulnya. Jadi begini, kalau kita melihat bahasa Alkitab, anak Allah dengan Allah itu sebetulnya identik. Contohnya Yohanes 5 ayat 18, tadi saya sudah singgung kan.
ketika Yesus meniadakan hari Sabat dan menganggap Allah adalah Bapaknya sendiri. Maka di situ dituliskan, dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ketika Yesus berkata, aku ini anak Allah, dan Allah itu Bapakku sendiri, beda sama kamu gitu loh. Dia Bapakku sendiri. Berarti kan dia eksklusif, mengklaim sebagai anak Allah gitu. Itu pun langsung di mata orang Yahudi langsung dipandang sebagai, wah, kamu itu menghujat Allah ya. Karena orang yang mengatakan anak Allah gitu, itu berarti sudah pasti menyebut dirinya sebagai Allah. Ingat nggak pada waktu Yesus diadili oleh imam besar di Matius 26 itu, apakah kau Mesias anak Allah yang hidup? Jawab, Yesus berkata, kamu akan melihat anak manusia datang dari surga diiringi kemuliaannya bersama malaikat-malaikatnya. Langsung imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ini menghujat Allah. Gitu. Mereka langsung tahu bahwa klaim-klaim itu adalah menyamakan diri dengan Allah. Jadi kita juga harus berhati-hati ya dengan istilah-istilah semacam ini. Karena orang-orang di luaran sana selalu berkata, Yesus itu cuma anak Allah, bukan Allah anak. Menurut saya ini dikotomi yang konyol sih sebetulnya. Karena menurut bahasa Alkitab, anak Allah itu ya Allah itu. Ya, oke, thank you. Oke, terima kasih Pak Yakub. Penjelasannya, maaf, penjelasannya sangat luar biasa, jelas sekali. Berharap anak-anak bisa mengerti ya apa yang disampaikan Pak Yakub dan itu sungguh sangat dalam sekali maknanya. Kita lanjut ya Pak Yakub untuk beberapa pertanyaan. Yang dari pertanyaan begini, jika seseorang percaya Tuhan Yesus dan mengaku dengan mulut, tapi ketika dianiaya orang tersebut menyangkal kepercayaannya, apakah tetap selamat? Ya, oke. Ini pertanyaan yang bagus ya. Dalam sejarah gereja juga sering itu ada muncul masalah semacam ini. Karena ada orang-orang yang kelihatannya percaya Yesus waktu dianiaya. Bahkan para imam pun setelah percaya Yesus dianiaya, itu bisa menyangkali imannya. Nah, pada waktu penganiayaan berhenti, mereka mau balik, itu ditolak oleh orang Kristen gitu. Itu pernah terjadi itu, kasus-kasus semacam itu dalam sejarah gereja. Nah, bagaimana jawaban saya? Jawaban saya begini, kita ini tidak pernah tahu apakah ketika orang itu menyangkalinya, apakah sesudahnya dia menyesali dan dia balik enggak? Ya. Yang paling penting itu kan apakah dia balik sih, bukan apakah dia pernah menyangkali. Nah, kita lihat misalnya ya, Yudas dan Petrus misalnya. Yudas menjual Yesus, tapi dia tidak pernah balik kepada Yesus. Bahkan ketika dia menyesal, dia juga tidak balik kepada Yesus. Yang menunjukkan bahwa pemahamannya dia tentang Yesus itu memang salah dan dia tidak berharap kepada Yesus. Tapi beda dengan Petrus kan. Petrus menyangkali loh. Ketika Yesus ditangkap loh, Petrus ditanya sama orang, kamu Petrus ya? Dia jawab, bukan, aku Petro, bukan Petrus gitu kan. Jadi dia menyangkalin terus gitu. Itu mirip kok saya dengan muridnya yang lain, sangkalin terus. Tapi apakah Petrus akhirnya diselamatkan? Diselamatkan. Karena yang paling penting apakah orang itu pada akhirnya kembali atau tidak. Nah, kita tidak boleh terlalu judgmental terhadap orang lain. Wah, dia itu waktu dianiaya menyangkali imannya. Wah, berarti dia itu nggak diselamatkan. Harus dilihat akhir hidupnya. Apakah dia pada akhir hidupnya dia berserah kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan atau tidak. Nah, kalau sampai akhir hidupnya dia tetap tidak kembali kepada Tuhan, maka penjelasannya ada di 1 Yohanes 2, yaitu bahwa dia dari awal memang tidak termasuk di antara kita. Justru penganiayaan itu merupakan ujian untuk kemurnian iman gitu. Jadi menurut saya, bisa nggak orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh pada waktu dikalungi celurit misalnya, percaya Yesus nggak? Gitu. Kalau percaya Yesus, kepalamu jadi souvenir. Wah, dia ketakutan kan? Mungkin dia mikirkan, waduh cicilan apartemen belum lunas, nanti kasihan istri saya, apa segala macam, anakku masih kecil-kecil gitu. Akhirnya dia menyangkal. Bisa nggak kemungkinan itu? Bisa, Petrus buktinya juga menyangkal kok. Tapi apakah itu membuktikan bahwa dia tidak selamat? Belum tentu. Sebab kalau dia percaya Yesus sungguh-sungguh, bukan cuma di mulut ya, tapi di dalam hati, maka Roh Kudus yang sama itu akan membawa dia kembali kepada Allah yang sama. Jadi pada akhirnya dia akan tetap bertobat. Dan udah banyak cerita semacam itu. Orang meninggalkan Tuhan di akhir hidupnya kembali. Misionaris yang kecewa kepada Tuhan, sudah nggak percaya Tuhan, ketika mau mati akhirnya kembali kepada Tuhan. Banyak cerita-cerita semacam itu. Ya, kita harus lihat akhir hidupnya seperti apa. Oke, thank you. Oke, baik Pak Yakub. Artinya kita juga tidak boleh gampang dengan mudahnya menjudge orang gitu ya ketika kita melihat satu kondisi yang ada. Oke, lanjut Pak Yakub. Sepertinya banyak sekali pertanyaan dari anak-anak ini ya, sangat ingin sekali bertanya. Dari IPURI, PK Puri ya, bagaimana kita tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah karya Tuhan Yesus, bukan pikiran kita saja? Ini dari Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya, ini bagus.
Cuma saya pikir kita perlu sekali lagi menganalisa pertanyaannya. Jadi seolah-olah kan ini ada dua dikotomi kan yang dipertentangkan, yaitu yang terjadi dalam hidup kita itu karya Tuhan Yesus, terus ditentangkan dengan pikiran kita gitu. Jadi seolah-olah yang karya Tuhan Yesus itu bukan hasil pikiran kita, yang hasil pikiran kita berarti bukan karya Tuhan Yesus gitu. Nah, menurut saya ini salah sih, karena di dalam kekristenan akal budi itu mendapatkan penekanan yang lebih. Misalnya Roma 12 ayat 2 dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan, bahasa Indonesia terjemahkannya pembaruan budimu. Harusnya itu akal budi, ya, akalmu. Tapi ya bahasa Indonesia sudah terbiasa dengan budi kan. Sejak kecil saya belajar membaca ini budi, ini ibu budi, ini bapak budi. Sampai sekarang saya tanya sama guru bahasa Indonesia saya, Bapak Budi namanya siapa? Enggak tahu. Ibu Budi namanya siapa? Enggak tahu. Soalnya semuanya mesti cuma disebut Bapak Budi, Ibu Budi, Kakak Budi, semuanya Budi. Nah, Roma 12 ayat 2 itu mestinya gini, tapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat mengetahui kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi jangan sampai kita punya pikiran negatif terhadap pikiran. Saya ulang sekali lagi. Jangan sampai kita punya pikiran negatif terhadap pikiran. Karena pikiran itu diciptakan oleh Allah dan ditebus oleh Kristus. Saya tidak mengatakan bahwa semua pikiran kita itu pasti benar, tidak. Karena kan kita punya natur berdosa. Kadang cara berpikir kita itu salah gitu. Tapi dengan transformasi akal budi, Allah itu juga bekerja melalui itu sebetulnya. Jadi tidak usah dibuat dikotominya gitu. Jadi misalnya dalam banyak keputusan yang saya ambil di dalam pelayanan, yaitu melibatkan akal budi. Tapi saya juga bisa mengatakan bahwa ini dari Allah. Allah bekerja melalui akal budi saya. Nah, saya mau memperjelas begini. Karena banyak gereja itu kan mempertentangkan iman dan akal budi kan. Itu hati dan akal budi itu dianggap kayak musuh bebuyutan gitu loh. Kayak orang yang pernah pacaran terus putus saling disakiti gitu kan ya. Nah, itu sebetulnya enggak sih. Jadi iman dan akal budi hati dan akal budi itu sebetulnya teman karib, bukan musuh bebuyutan. Nah, kita harus hati-hati begini. Alkitab itu mengandung dua hal. Satu, hal-hal yang rasional, yang logis. Yang kedua, mengandung hal-hal yang transrasional, yang melampaui rasio. Cuma dua kategori aja di dalam Alkitab, rasional dan transrasional. Yang rasional, yang logis, dan yang melampaui rasio. Tidak ada di dalam Alkitab itu istilah irrational, tidak masuk akal. Itu tidak ada. Jadi banyak orang Kristen seringkali berkata, dalam Alkitab banyak yang tidak masuk akal. Justru itu saya percaya kepada Yesus. Nah, itu kalimat yang tidak masuk akal malahan. Terus saya pernah tanya kepada orang itu, contohnya apa dalam Alkitab tidak masuk akal? Dia bilang gini, orang mati bangkit, itu kan tidak masuk akal. Saya bilang, loh masuk akal menurut saya. Loh kok bisa masuk akal? Loh sekarang coba saya tanya, yang membangkitkan siapa? Allah. Loh Allah itu kan menciptakan kehidupan toh. Iya, dia mengembalikan kehidupan bisa nggak? Bisa. Masuk akal nggak? Masuk akal. Lah justru itu. Kalau kamu percaya Allah menciptakan kehidupan, tapi kamu tidak percaya Allah bisa membangkitkan orang, itu tidak masuk akal. Sebab dia yang menciptakan kehidupan, dia pasti bisa mengembalikan kehidupan. Tapi kalau kamu mengatakan, wah orang itu bangkit loh, gara-gara penderitaannya. Nah itu baru nggak masuk akal. Itu baru tidak masuk akal. Karena manusia tidak bisa memberi kebangkitan kepada orang lain. Karena semua manusia aja tunduk kepada kematian kok. Nah kalau kita tunduk kepada kematian, bagaimana kita bisa mengalahkan kematiannya kan? Itu jawabannya. Oke, thank you. Oke, luar biasa. Semakin luar biasa jawabannya Pak Yakub ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ya mari kita semakin belajar lebih lagi dengan apa yang menjadi hal yang penting. Tadi Pak Yakub sampaikan ada di dalam Alkitab itu ada yang rasional dan transrasional ya. Terkadang dunia bilangnya irasional. Baik. Ada pertanyaan satu lagi Pak Yakub yang Pak Yakub akan jawab, yaitu dari Sunter kelas 11 dan 12. Mengapa Tuhan mau kita percaya, namun ia membiarkan kita mengalami kesulitan atau penderitaan? Silakan Pak Yakub. Oke, ya ini pertanyaan bagus ya, diajukan selama pandemi dan mendekati tanggal tua ya, ini sudah pertengahan bulan, cocok sekali. Kalau mengapa Tuhan mau kita percaya, namun ia membiarkan kita mengalami kesulitan atau penderitaan. Oke, jadi kita menganalisa pertanyaannya ya, kita menganalisa pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini mengasumsikan bahwa Tuhan itu baik, penderitaan atau kesulitan itu tidak baik. Asumsinya begitu. Sehingga kalau kita percaya kepada Tuhan yang baik, seharusnya
keadaan kita akan baik-baik saja. Kan gitu nih. Nah, tapi sebetulnya asumsi ini perlu kita pikirkan lebih dalam sih. Kenapa perlu kita pikirkan lebih dalam? Karena kita seringkali itu tidak bisa menilai mana baik, mana tidak baik. Kita cuma bisa menilai nyaman dan tidak nyaman. Tapi kita tidak bisa menilai baik atau tidak baik. Kita terbatas untuk menilai. Mengapa? Karena kebaikan atau keburukan dari suatu peristiwa hanya bisa dinilai di ujung jalan sana. Jadi setelah dilewati, di titik akhir, kita noleh ke belakang, baru kita bisa menilai itu baik atau tidak baik. Seorang bernama Soren Kierkegaard, dia mengatakan hidup ini harus dijalaninya itu maju, gitu, forward. Tetapi life can only be understood backwards. Tapi kehidupan hanya bisa dipahami dengan cara terbalik. Setelah kita melewati, baru kita ngerti itu baik atau tidak baik. Saya kasih ilustrasi ya. Ilustrasinya ini bagus. Ini dalam bahasa Mandarin sebetulnya, ceritanya di Tiongkok sih. Cuma saya nggak usah pakai bahasa Mandarin nih, banyak yang nggak bisa juga soalnya, termasuk saya. Jadi saya bahasa Indonesia aja. Jadi gini nih, kurang lebih. Ada seorang ayah memiliki seekor kuda jantan. Lalu kuda jantannya hilang. Terus dia bilang, aduh sial ini, amsyong ini. Aduh punya satu hilang lagi. Terus nggak lama kemudian kuda jantannya balik bersama kuda-kuda betina yang liar. Wah, dia bilang, untung. Hilang satu balik ngajak teman-temannya lagi. Wah, ini untung. Nggak jadi sial. Lalu dia nyuruh anaknya laki-laki melatih kuda-kuda betina yang liar itu. Waktu melatih, ditendang oleh salah satu ekor kuda betina. Kaki anaknya laki-laki itu timpang, cacat dia seumur hidup. Lalu dia bilang, sial. Dapat beberapa kuda betina tapi kehilangan satu kaki, anakku laki-laki lagi. Kan kalau budaya Tionghoa kan sangat penting laki-laki kan. Waduh, penerusku, wah malah kakinya hilang satu. Wah sial ini. Nggak lama kemudian tentara Tiongkok datang mengambil semua pemuda di desa itu wajib militer. Jadi semua dibawa wajib militer gitu kan. Nah, seminggu kemudian dengar kabar semua yang dibawa tuh mati. Kecuali satu yang nggak dibawa, ya anaknya laki-laki. Karena timpang loh, nggak mungkin jadi tentara. Jadi ketika mendengar itu, dia berkata, wah untung anakku cacat. Sebab kalau enggak, bisa mati anakku. Jadi untung. Nah ini kalau saya ceritakan terus, sampai minggu depan kita ketemu belum selesai loh ceritanya ini. Poin saya adalah begini, ketika kita mau bilang ini baik atau tidak baik, itu kita harus menjalaninya dulu dan melihat dari perspektif yang benar. Saya ngambil contoh hidup saya misalnya. Saya dulu tinggal bersama ibu tiri dan mama kandung saya. Papa saya pengangguran. Papa saya itu penjahat, penjudi, dia pernah bunuh orang beberapa kali, paling tidak 2 kali, itu yang dia cerita. Papa saya masuk penjara, saya sudah kenyang disebut anak bajingan lah apa semua. Saya tinggal bersama ibu tiri, tinggal di dalam kemiskinan, luar biasa kemiskinan. Kalau dulu saya ditanya orang, ini baik enggak? Saya bilang enggak baik. Tapi sekarang kalau orang tanya, baik enggak? Saya bilang baik. Karena dari peristiwa masa lalu itu, saya itu keluar jadi orang yang lebih baik. Saya jadi hamba Tuhan yang tidak mata duitan misalnya. Saya jadi hamba Tuhan yang ya menderita pun ya kita nggak ngomel lah. Karena udah biasa menderita kan. Saya jadi hamba Tuhan yang peduli dengan anak-anak saya. Anak-anak saya 2 laki-laki udah remaja semua. Saya memberi waktu banyak untuk main bersama anak-anak saya. Karena saya tahu dulu saya nggak pernah dapatkan itu dari ayah saya. Jadi banyak kebaikan yang Tuhan munculkan melalui peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi tolong jangan disamakan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu jangan disamakan dengan sesuatu yang buruk. Belum tentu. Yang paling penting adalah Tuhan mengerjakan kebaikan di dalam segala sesuatu. Nah, ketika Tuhan memunculkan kebaikan di dalam segala sesuatu, maka peristiwa yang tampaknya tidak baik, itu justru menjadi kebaikan untuk kita. Ya, itu jawaban dari saya. Oke, thank you. Luar biasa Pak Yakub. Ya, saya yang percaya masih banyak pertanyaan-pertanyaan daripada anak-anak SMA, sekolah seni PK, tapi waktu memang tidak mengizinkan, kita akan mesti mengakhirinya. Sebelum kita tutup, Pak Yakub boleh kasih closing statement dan dengan mohon bisa menutup dalam doa. Silakan Pak Yakub. Ya, saya akan memberi nasihat untuk teman-teman semua, jangan berhenti bertanya ya. Jangan berhenti bertanya. Bertanyalah. Anak-anak muda wajib bertanya. Jadi kalian harus tahu apa yang kalian percayai dan mengapa kalian mempercayainya. Jadi cari tahu what you believe and why you believe what you believe. Jangan cuma percaya saja tanpa apa-apa. Tidak ada yang namanya iman buta di dalam kekristenan. Kita harus tahu mengapa kita percaya. Jadi keep asking questions. Nah, tapi pada saat kita bertanya dengan kritis, kritislah terhadap pertanyaan-pertanyaan kita juga. Jadi kita secara konsisten kritis.
terhadap pandangan lain, termasuk pandangan kita sendiri. Kita perlu melihat dan menguji apakah pandangan kita, pertanyaan kita mengandung asumsi-asumsi tertentu. Apakah dugaan-dugaan itu sudah terbukti benar atau cuma opini secara umum, secara populer yang kita terima tanpa kita tahu alasannya apa. Jadi mari kita kritis terhadap segala sesuatu di dalam hidup kita. Dan jangan lupa bersandarlah terus kepada Roh Kudus. Ambil waktu berdoa. Kalau kalian tidak tahu jawabannya, berdoa, minta Roh Kudus yang menuntun. Karena dia adalah roh kebenaran. Dia akan menuntun kita kepada kebenaran. Dan yang terakhir, bagi teman-teman semua yang tertarik untuk belajar Alkitab dan teologi lebih lanjut, silakan nanti bisa mengakses situs gereja saya, rec.or.id. Jadi rec.or.id, www.rec.or.id. Nah, di sana setiap minggu saya menjawab pertanyaan minimal 1. Jadi saya menjawab pertanyaan yang praktis maupun yang teologis. Istri saya menjawab pertanyaan seputar Alkitab. Jadi minimal 1 minggu ada 2 pertanyaan yang dijawab di sana. Jadi ada ratusan soal pertanyaan yang sudah dijawab di sana. Jadi teman-teman yang mau mengeksplor lebih lanjut, sekali lagi silahkan mengakses www.rec.or.id. Ya, itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk banyaknya pertanyaan, antusiasme para murid. Terima kasih untuk pikiran-pikiran muda yang kritis. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua pertanyaan yang ada. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus, yang mewakili pergumulan banyak anak muda. Kami berdoa kiranya semua materi yang disampaikan dan jawaban yang diberikan benar-benar memberikan fondasi yang kuat bagi mereka untuk tahu apa yang mereka percayai dan mengapa mereka mempercayainya. Kami sungguh berdoa, Tuhan menolong kami untuk semakin mengenal Engkau. Dan bukan cuma untuk diri kami, tapi supaya kami juga bisa menjangkau orang-orang lain di luar sana yang memiliki pertanyaan, keberatan, bahkan tuduhan yang tidak benar terhadap kekristenan. Biarlah dengan penuh kasih, dengan penuh lemah lembut, kami bisa menjangkau mereka dan memberikan penjelasan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.